Selamat pagi menjelang siang anak ibu kelas 12 perkantoran. Kita hari ini mau belajar kepegawaian, melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Harapan ibu kalian tetap semangat belajar, jangan terpengaruh situasi. Karena kedepannya tetap akan diuji, siapa yang mampu dia akan bisa mengisi lapangan pekerjaan. Maka jangan pernah lengah ya nak. Oke, kita masuk ke materinya ya. Dan sebelum sampai ke materi, setiap ada penugasan ya cepatlah dikerjakan. Nah, jangan last minute ya, seperti yang tadi semalam begitu ibu ingatkan, ada yang merespon, itu pun terima kasih. Yang belum supaya merespon lah, karena itu akan menambah nilai kalian dan dari situlah ibu menilai kalian ya. Oke, kita masuk ke materi pelajaran. Jadi dalam pertemuan hari ini ada 6 hal yang kita bahas dan semua materi ini ada di dalam buku kita. Silahkan dibuka nanti mulai dari bab 2 ya dan seterusnya. Yang mau kita bahas hari ini penghargaan PNS. Disiplinnya bagaimana? Manfaat disiplin itu untuk apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin itu apa? Bentuk-bentuk disiplin, kemudian jenis-jenis hukuman disiplin pegawai sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 7. Di sana diatur apa jenis hukuman disiplin bagi pegawai negeri yang melanggarnya. Ini dia. Kita masuk penghargaan PNS di lingkungan Pemda provinsi ini sekedar saja ini ya. Sebenarnya enggak ini topik utama karena ini bersifat kedaerahan, regional. Ini khusus untuk di lingkungan DKI Jakarta. Ini bentuk penghargaan yang diberikan di sana. Penghargaan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau khusus DKI ini ada aturannya. Kepada mereka yang sudah bekerja 15, 20 tahun dan 30 tahun, tidak pernah melanggar peraturan, tidak pernah mengambil cuti, ada diberikan penghargaan. Kemudian penghargaan pegawai berprestasi. Yang berprestasi pun misalnya tetap nilainya amat baik, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, kepada yang berprestasi juga diberikan penghargaan untuk motivasi dan untuk tetap mereka lebih semangat. Penghargaan jabatan, di buku kita itu ada jabatan. Jadi setiap pejabat seperti gubernur, wakil gubernur, eselon 1 dan seterusnya yang memasuki masa pensiun, kepadanya diberikan penghargaan. Di dalam buku kita itu ada. Bagi gubernur yang memasuki masa pensiun, kepada beliau itu akan diberikan penghargaan jabatan sebanyak 25 juta rupiah. Ada di dalam buku kita halaman 44, nanti kalian lihat ya. Penghargaan kepada pensiunan PNS dan janda duda pensiunan PNS ya, ini pun diberikan penghargaan. Biasanya tanggal-tanggal 17 ini akan akan dilakukan tinjau ulang untuk memberikan penghargaan. Penghargaan Satya Lencana Karya kepada ini yang disiplin betul-betul setia dan taat kepada negara, diberikanlah penghargaan. Kalau kita biasanya menyaksikan 17 Agustus, biasanya Bapak Presiden selalu memberikan penghargaan kepada PNS, ASN ataupun TNI Polri yang menjalankan tugasnya dengan setia, taat, berprestasi tanpa pernah ada mengambil cuti dan tidak pernah membuat kesalahan. Kemudian penghargaan PNS, CPNS dan pegawai tidak tetap yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, ini pun diberikan penghargaan. Lalu ada lagi penghargaan dalam bidang ini perumahan ini ya, tunjangan perumahan ini. Kemudian ada uang duka bagi ASN yang wafat. Kemudian ada asuransi seperti yang kita pelajari sebelumnya. Asuransi itu atau BPJS itu 5%, 1% dari yang bersangkutan, 4% lagi ditanggung oleh perusahaan, gitu dia. Masuklah kita ke tugas. Nah, kalian buka nanti buku itu halaman 42-43, di sana ada soal pilihan ganda. Tulis dalam bukumu soalnya, jawabannya juga.
Tetapi yang kalian kirim tidak perlu ikut soalnya, itu sebagai pertinggal bagimu, sebagai dokumen, karena buku itu suatu saat akan dikumpulkan. Namun kalau masa-masa ujian nanti ada pertinggal bagi kalian, maka kerjakan soal itu, tulis lengkap dengan jawabannya. Tetapi yang kalian kirim sama ibu hanyalah option dan isinya. Misalnya A, PNS, jangan A saja, tapi ikut apa isinya, itu yang kalian kirimkan sama ibu. Nah, seperti yang sudah sebelumnya ya, sudah mengerjakan 3 orang, si Arpina, si Angel, si Vero. Nah, jawaban mereka nomor 10 salah. Yang bertiga kalian sama salahnya. Soal esai nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kalian kerjakan itu ya. Selain pilihan gandanya, esainya juga kalian kerjakan, tapi 5 soal saja, yaitu nomor 1 sampai nomor 5 saja. Kemudian tenggaknya seminggu, yaitu tanggal 11 Agustus terakhir ya. Jadi seminggu kemudian, hari Selasa depan terakhirnya. Tapi janganlah last minute, jangan udah menjelang-jelang akhir, atau jangan setelah diingatkan baru kalian kerjakan. Nah, itu dia ya nak tugasnya. Lalu kita sambung ke materinya. Ini dia disiplin pegawai. Nah, apa indikator atau petunjuk atau apa namanya itu ya, petunjuk lah istilahnya, atau ruang lingkup. Menurut si Alfred itu yang dikatakan disiplin itu terdiri dari 3. Pertama, disiplin dari segi waktu. Kemudian disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab. Ini dia, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, itu kata si Patoni dalam bukunya yang diterbitkan halaman 2009. Jadi ini dia arti disiplin, kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin waktu, hadir dia tepat waktu. Disiplin peraturan, sudah ada digariskan aturan-aturan di dalam suatu instansi atau perusahaan, itu yang harus dipatuhi. Tanggung jawab kerja, jadi kalau kepadanya diberikan pekerjaan tentu harus dilaksanakan sedemikian rupa. Itu dia disiplin pegawai yang dilihat dari 3 sudut, waktu, peraturan, dan tanggung jawab. Ini dia pengertian disiplin. Kesadaran itu ya, dan kesediaan seseorang, itu dia disiplin. Berikutnya adalah apa manfaatnya, kenapa harus ditegakkan disiplin bagi pegawai. Tidak hanya bagi pegawai, tapi juga bagi perusahaan yang bersangkutan. Jadi manfaat disiplin itu bagi perusahaan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas ataupun pekerjaan, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Jadi kalau misalnya stafnya, karyawan, pegawainya sudah tepat waktu, tepat untuk melakukan peraturan, tepat dalam tanggung jawabnya, kan perusahaan itu memperoleh hasil yang optimal. Perusahaan itu juga merasa senang karena apa yang sudah mereka gariskan terlaksana dengan baik. Jadi hasilnya menjadi optimal jika pegawainya melaksanakan disiplin. Terus bagi pegawai apa? Bagi kita sendiri sebagai pelaku disiplin itu apa gitu ya? Sebagai pelaku disiplin itu apa? Terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. Ibaratnya ya, kalau kita tepat datang ke sekolah, tidak ada teguran kan senang ya. Tapi kalau tidak tepat waktu datang kena tegur, jadi ada beban pikiran. Maka kalau kita bisa menjalankan disiplin itu, suasana kerja jadi menyenangkan, kondusif, mantep gitulah, sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas. Maka kalian nak, setiap ada penugasan laksanakanlah, setiap ada tagihan laksanakanlah, belajar pun laksanakanlah, supaya nanti suasana hatimu, pikiranmu akan senang, akan tenang, karena kamu sudah memiliki pengetahuan. Gitu dia, itu manfaatnya ya bagi perusahaan, hasilnya menjadi maksimal. Bagimu, jiwamu, hatimu, perasaanmu, pikiranmu menjadi tenang dan senang. Itu dia manfaatnya. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin? Kenapa seseorang itu mau taat? Kenapa seseorang itu mau setia gitu ya di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya? Nah, besar kecilnya pemberian kompensasi. Kompensasi ini kan upah. Kompensasi itu kan gaji. Kompensasi itu kan imbalan. Semakin besar imbalan yang diberikan kepada kita, tentu kita akan semakin semangat, akan semakin setia dalam menjalankan tugas. Itu dia.
Tapi kalau gajinya hanya 1 juta misalnya, atau di bawah 1 juta, aduh, dipacak juga nggak terasa kan gitu. Tapi coba kalau upahnya 4 juta, 5 juta, kita kan harus apa namanya itu ya, harus disiplin. Takut nanti kalau diberhentikan, nah kan sayang ya kalau gaji yang besar tadi itu menjadi hilang. Nah, jadi semakin besar gaji yang diberikan atau yang diterima oleh pegawai, maka dia akan semakin semangat di dalam menjalankan disiplin. Kemudian ada tidaknya keteladanan pimpinan. Kalau bos tepat waktu, dia ngomong, dia menghukum, kan kita pun menjadi bisa terima apa yang dia katakan. Tapi coba kalau pimpinannya datang sesuka hati, dia datang jam 9, jam 10, karyawan dipaksa harus datang jam 7, kan nggak enak ya. Tapi kalau misalnya pimpinan itu sudah terlebih dahulu tepat waktu, tepat aturan, disiplin, berpakaian mantap, nah kita kan sudah merasa tak enak kalau kita harus melanggarnya, karena atasan kita sudah bisa menjadi teladan. Kemudian ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Datang disapa dengan senyum, diperhatikan, ditanya apa kabar. Nah, ini juga menyemangati juga ini ya nak. Kemudian ada tidaknya pengawasan pimpinan. Namanya lah manusia. Kalau tidak diawasi bisa sesuka hati, tetapi kalau misalnya dikasih sanksi, nah bisa juga dia melakukan peraturan. Ibaratnya seperti kita, kalau dikasih sanksi bagi yang terlambat atau dipulangkan atau dikasih sanksi duit bayar, ya bisa datang tepat waktunya. Jadi harus ada pengawasan. Kemudian ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Ada pegangannya, jangan hari ini dipaksa jam 7, besok bisa sesuka hati. Artinya harus konsisten, harus tetap ya, aturan yang dibuat itu tidak bisa tawar-menawar. Kemudian keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan bagi yang melanggar. Katakanlah seperti di Parulian, guru yang terlambat akan dipulangkan. Jadi tidak hanya siswa ya. Jadi pimpinan itu harus berani mengambil tindakan. Apalagi di saat karyawan atau staf ataupun pegawai itu sudah mulai tidak patuh. Nah, jadi seorang pimpinan harus berani mengambil suatu tindakan. Apakah harus dipulangkan, apakah harus diskors, apakah harus dipotong gajinya, itu harus dilakukan dengan catatan sebelumnya sudah ada teguran, sudah ada aturan. Itulah menjadi payung hukum nanti. Jadi ada catatan yang jelas, harus punya catatan ya, harus punya arsip yang jelas, dan itu nanti yang menjadi bahan pertimbangannya. Itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Berikutnya, bentuk-bentuk disiplin. Bentuknya ada disiplin preventif. Artinya tidak harus terjadi baru ditegakkan. Artinya ada aturan yang dibuat, sistem yang dibuat menjadi pedoman. Artinya sebelum terjadi pelanggaran itu sudah ada aturan. Itu disiplin preventif. Kemudian ada disiplin korektif. Namanya pun koreksi. Kalau koreksi itu kita harus betul-betul memperhatikan. Ada catatan tanggal berapa datang terlambat, tanggal berapa dia absen. Itu disiplin korektif. Jadi harus ada spesial seseorang yang ditugaskan untuk mengawasinya. Itu korektif, namanya mengoreksi ya. Jadi harus ada catatan penting. Ini sudah ada aturan. Berdasarkan aturan itu kita bekerja. Jadi jangan terjadi dulu kesalahan baru dibuat aturan. Tidak, bikin aturan dan aturan itu menjadi pedoman preventif gitu ya. Lalu ada korektif dan ada disiplin progresif. Artinya bagi pegawai yang melakukan pelanggaran tentu diberikanlah sanksi. Apakah sanksi berat, apakah sanksi sedang, atau sanksi ringan. Itu diberikan progresif, maju, ada kemajuan maksudnya. Jadi disiplin tanpa hukuman, aturan tanpa ada sanksi, itu nggak ada berarti. Jadi kalau ada aturan harus ada sanksi. Kalau ada disiplin harus ada hukuman bagi yang melanggarnya. Barulah punya makna aturan dan disiplin yang sudah digariskan itu. Jadi bentuknya ada 3. Preventif itu di awal dibuat untuk mencegah. Kemudian korektif itu ada pengawasan. Aturan yang sudah dibuat itu diawasi apakah sudah dijalankan. Kemudian ada progresif. Setelah korektif ternyata berulang kesalahannya, lakukanlah disiplin progresif. Ada hukuman bagi yang melanggar. Kemudian
Jenis-jenis hukuman ini ada hukuman menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 di pasal 7. Ada jenis-jenis hukumannya. Jadi tidak sembarang, ada peraturan pemerintah yang mengatur jenis-jenis hukuman yang pantas dikenakan kepada seseorang yang melanggar disiplin yang sudah digariskan. Diatur di dalam PP nomor 53 tahun 2010 tepatnya pasal 7. Jenisnya ini dia. Hukuman disiplin itu ada yang ringan, sedang, berat. Kemudian hukuman disiplin ringan itu apa saja? Hukuman disiplin yang ringan itu apa saja? Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah masing-masing setahun, ditunda naik gajinya setahun, ditunda berkalanya setahun, ditunda naik pangkatnya, atau bahkan diturunkan lagi pangkatnya setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Itu dia ruang lingkup disiplin ringan. Kalau hukuman disiplin sedang bisa lisan, bisa tertulis, dan bisa pernyataan tidak puas secara tertulis. Ini tadi kan ini yang ringan. Kemudian yang sedang. Yang sedang itu lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian ada hukuman disiplin berat. Yang berat itu penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Tadinya golongan 3A menjadi golongan 2D. Itu selama 3 tahun loh. Selama 3 tahun yang harusnya dia 3A menjadi golongan 2D. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Turun jabatannya. Kemudian pembebasan dari jabatan. Tadinya dia punya jabatan menjadi dicopot dari jabatan menjadi pegawai biasa. Pemberhentian tidak dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Artinya tidak dengan hormat itu tidak mendapat apa-apa, tidak ada pensiunnya. Ada pemberhentian dengan hormat, artinya belum maksimal masa kerjanya. Katakan belum 30 tahun atau belum 60 tahun umurnya, dia sudah mengundurkan diri. Mungkin kepadanya akan diberikan pensiunnya setiap bulannya. Tetapi kalau dengan tidak hormat, sama sekali tidak ada haknya. Sama sekali dia tidak mendapat hak. Itulah hukuman disiplin yang berat. Diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapat apa-apa. Pensiunnya tidak ada apa-apa. Itu dia ya. Jadi nanti kalau Ananda sudah menjadi tenaga kerja baik swasta maupun instansi, usahakanlah jangan sampai melanggar disiplin yang sudah digariskan, yang sudah diaturkan, karena ada hukumannya yang ringan, sedang, dan berat. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini, dengan harapan kalian tetap akan mengulangi pembelajaran itu, mengerjakan soal-soal itu sedemikian rupa supaya kalian cerdas. Terima kasih, Tuhan memberkati.